Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Safirha Almara, absen 34 dari kelas 12 IPS 2. Di sini saya akan memenuhi nilai ujian penugasan sejarah Indonesia yang dibimbing oleh Ibu Maisaro. Selamat menyaksikan. Sejarah itu apa sih? Nah, kata sejarah berasal dari bahasa Arab syajaratun yang berarti pohon kayu. Kata sejarah dipergunakan dalam bahasa Indonesia sehari-hari dan terpilih menjadi istilah. Mungkin makna yang terkandung dalam pengertian pohon itu melambangkan adanya kejadian, pertumbuhan, dan terutama perubahan dan perkembangan. Karena hakikat sejarah ialah perubahan yang mengilhami bangsa kita untuk menggunakan istilah sejarah. Sedangkan dalam bahasa Inggris atau Prancis, apa yang dimaksud dengan sejarah dipergunakan istilah history yang diambil dari bahasa Yunani yaitu historia. Berarti inquiry atau yang diketahui karena penyelidikan. Jadi, hampir sama dengan ilmu pengetahuan yang bercirikan kronologis. Yang membedakan dengan scientia yang bercirikan non-kronologis. Secara ringkas, dapatlah kita nyatakan bahwa kata dan istilah sejarah berarti cerita atau kisah, kejadian atau peristiwa, dan studi atau ilmu pengetahuan tentang cerita yang benar-benar telah terjadi atau berlangsung pada waktu yang lalu. Sejarah dan pengertiannya menurut para ahli. Yang pertama, menurut Ruslan Abdul Ghani, ilmu sejarah adalah salah satu cabang ilmu pengetahuan yang meneliti dan menyelidiki secara sistematis keseluruhan perkembangan masyarakat serta kemanusiaan pada masa lampau. Penyelidikan tersebut disertai dengan kejadian-kejadian yang bertujuan untuk menilai secara kritis hasil penelitian tersebut. Untuk selanjutnya dijadikan perbendaharaan, pedoman bagi penilaian dan penentuan keadaan sekarang serta arah proses masa depan. Yang kedua, menurut Muhammad Yamin, sejarah adalah suatu ilmu pengetahuan yang disusun atas hasil penyelidikan beberapa peristiwa yang dapat dibuktikan dengan bahan kenyataan. Dan yang terakhir, menurut Muhammad Ali, dalam bukunya yang berjudul Pengantar Ilmu Sejarah Indonesia, mempertegas pengertian sejarah sebagai berikut. Pertama, jumlah perubahan-perubahan, kejadian atau peristiwa dalam kenyataan di sekitar kita. Kedua, cerita tentang perubahan-perubahan, kejadian atau peristiwa dalam kenyataan di sekitar kita. Dan yang ketiga, ilmu yang bertugas menyelidiki perubahan-perubahan, kejadian dan atau peristiwa dalam kenyataan di sekitar kita. Aspek-aspek dalam sejarah. Yang pertama ada masa lalu, gambaran mengenai kehidupan manusia dan budaya di masa lalu. Dengan cerita atau gambar masa lalu, generasi berikutnya bisa memperhitungkan sebab dan akibat terjadinya sebuah peristiwa. Yang kedua ada masa kini, manusia sedang mengalami masa yang sangat penting karena dapat menentukan masa depan. Pada masa kini, manusia menggunakan masa lalu sebagai sebuah pembelajaran untuk masa depan. Dan yang terakhir atau yang ketiga ada masa depan, masa yang akan datang di mana segala sesuatu masih terjadi, namun bisa ditentukan di masa kini yang akan mempengaruhi. Ciri-ciri sejarah. Ciri-ciri sejarah dibagi menjadi dua. Yang pertama, ciri-ciri sejarah yang utama. Pertama, ada peristiwa yang penting atau berpengaruh. Peristiwa yang terjadi dapat dijadikan momentum dan berpengaruh bagi kehidupan banyak orang. Yang kedua, peristiwa unik. Merupakan peristiwa yang hanya terjadi satu kali karena tidak dapat terulang sama persis. Dan yang ketiga, peristiwa abadi, yaitu peristiwa yang terjadi akan dikenang sepanjang masa. Nah, yang kedua, ciri-ciri sejarah sebagai ilmu pengetahuan. Yang pertama ada empiris. Sejarah berasal dari pengalaman manusia yang didokumentasikan dalam dokumen atau sebuah peninggalan sejarah yang biasanya digunakan oleh sejarawan untuk menemukan fakta masa lampau. Yang kedua, mempunyai objek. Waktu adalah contoh objek sejarah yang dijadikan sebagai objek dalam pembelajaran sejarah. Yang ketiga, mempunyai teori. Teori sejarah digunakan untuk mendukung argumen atas sejarah yang terjadi. Yang keempat, mempunyai metode. Dalam rangka penelitian, sejarah memiliki metode pengamatan sendiri karena terdapat pedoman-pedoman tradisi ilmiah. Yang terakhir, generalisasi. Berdasarkan objek, teori, dan metode penelitian yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan untuk menjelaskan fakta sejarah yang telah terjadi.
Manfaat sejarah bagi kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mengetahui asal-usul barang yang kita gunakan sehari-hari. Misalnya adalah kita bisa mengetahui asal-muasal makanan yang kita makan sehari-hari. Misalnya adalah seperti tomat, nanas, cabai, dan coklat. Semua makanan ini bukan berasal dari Indonesia, bahkan bukan berasal dari benua Asia, namun berasal dari benua Amerika. Dengan mempelajari sejarah, kita tahu bahwa makanan ini pertama ditemukan suku asli Amerika seperti suku Aztec, Maya, dan Inca. Kemudian makanan-makanan ini dibawa oleh orang Portugis dan Spanyol ke AS. Yang kedua, menghargai jasa orang terdahulu. Dengan mengetahui sejarah, kita bisa menghargai jasa para pahlawan yang sudah berjuang memerdekakan negara Indonesia. Kita juga bisa menghargai jasa para ilmuwan yang sudah membuat penemuan yang kita gunakan sehari-hari, seperti listrik, lampu, dan komputer. Yang ketiga, mengetahui perkembangan teknologi dan peradaban. Kita bisa mengetahui perkembangan teknologi dan peradaban, serta mengetahui proses bagaimana peradaban berkembang. Misalnya, kita bisa mengetahui bagaimana sistem penulisan menyebar ke seluruh dan dampak apa yang terjadi pada penyebaran sistem penulisan ini, seperti memungkinkan terbentuknya negara yang kompleks karena adanya birokrasi yang didukung oleh sistem tulis-menulis. Dan yang keempat atau yang terakhir, mempelajari kesalahan orang masa lalu agar tidak terulang lagi. Manfaat terbesar belajar sejarah adalah untuk tidak mengulangi kesalahan orang di masa lalu. Contohnya adalah kerusakan alam yang dilakukan oleh penghuni Pulau Paskah atau Rapa Nui. Demi membangun patung raksasa Moai, penduduk Pulau Paskah menebang habis pepohonan di pulau ini, sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan yang berakibat kelaparan dan terisolasinya Pulau Paskah. Akibat tidak ada bahan untuk membuat perahu. Bila kita mengetahui sejarah ini, diharapkan kita tidak mengulangi kesalahan yang sama. Manfaat sejarah bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama, membantu kita memahami orang dan masyarakat. Manfaat sejarah yang pertama adalah membantu kita memahami orang dan masyarakat. Sebab sejarah menawarkan segudang informasi tentang bagaimana orang dan masyarakat berperilaku. Bagaimana kita bisa memahami kejeniusan, pengaruh inovasi, teknologi, atau peran dimainkan kepercayaan dalam bentuk kehidupan keluarga. Jika kita tidak menggunakan apa yang kita ketahui tentang pengalaman di masa lalu, bagaimana kita bisa menilai perang jika bangsa dalam keadaan damai dalam ketidaktahuan kecuali kita menggunakan bahan sejarah? Dalam kata lain, sejarah menawarkan satu-satunya basis bukti yang luas untuk kontemplasi dan analisis tentang bagaimana masyarakat berfungsi, dan orang perlu memiliki pemahaman tentang bagaimana masyarakat berfungsi hanya untuk menjalankan kehidupan mereka sendiri. Yang kedua, sejarah berkontribusi pada pemahaman moral. Manfaat sejarah berikutnya adalah berkontribusi pada pemahaman moral. Dalam hal ini, sejarah menyediakan medan untuk kontemplasi moral, mulai dari mempelajari kisah individu dan situasi di masa lalu yang memungkinkan untuk seseorang belajar dari kisah-kisah tersebut. Studi tidak hanya membahas tentang pahlawan yang diakui, tetapi juga orang-orang biasa yang memberikan pelajaran keberanian dan ketekunan. Yang ketiga, sejarah memberikan identitas. Mempelajari sejarah keluarga sendiri adalah penggunaan yang paling sederhana dan paling jelas dari sejarah, karena ini memberikan fakta tentang silsilah dan sebagai dasar untuk memahami bagaimana keluarga telah berinteraksi dengan perubahan sejarah yang lebih besar. Yang keempat, sejarah membuat kita belajar lebih hati-hati. Sejarah dapat berperan dalam proses pembelajaran pada salah satu kejurusan atau keterampilan tertentu, seperti navigasi, jurnalistik, atau senjata militer, dan lain sebagainya. Belajar sejarah membuat kita jadi lebih hati-hati mengenai banyak hal, salah satunya agar menghindari kesalahan yang mungkin saja sebelumnya sudah pernah terjadi, termasuk dalam hal pekerjaan. Dan yang kelima atau yang terakhir, sejarah dapat memberikan kesenangan. Berkaitan dengan fungsi rekreasi, belajar sejarah dapat memberikan rasa kesenangan maupun keindahan. Seorang
Pembelajar sejarah dapat terpesona oleh kisah sejarah yang mengagumkan atau menarik perhatian membaca. Dan yang terakhir, sejarah memiliki manfaat yang sangat besar bagi kehidupan. Bahkan Bung Karno pernah berpesan, jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah, karena bangsa yang besar adalah bangsa yang dapat memahami sejarahnya sendiri. Kalau tidak, bangsa tersebut menjadi bangsa yang kecil, sehingga tidak mungkin menjadi bangsa yang berkembang dan maju. Alhamdulillah, akhirnya kita sampai juga di penghujung presentasi pada kali ini. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.